Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah kedengaran Bapak Ibu ya, speakernya. Jelas sekali, Pak. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu jemaah dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya kepada bangsa kita ini. Walaupun sedikit banyaknya gejolak yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ketenangan, ketentraman dan solusi yang baik, dan kita masih tetap bersatu di jalan kebaikan. Dalam arti semoga Allah menjaga bangsa kita agar tidak terjadi perpecahan dan keburukan. Negara ini termasuk negara yang paling kita cintai karena kita lahir di sini, berkeluarga di sini, berumah tangga di sini, memiliki anak istri dan cucu di sini. Sehingga mudah-mudahan syukur kita ini bisa dipandang Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjaga bangsa kita dan memberikan bangsa kita kebaikan, kemakmuran baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mengkaji tentang hadis-hadis atau riwayat-riwayat bagaimana Nabi SAW bersikap terhadap keluarga, baik anak dan istri-istri beliau. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling agung. Tidak ada manusia yang paling bagus akhlaknya di muka bumi selain beliau. Kalau kita berulang-ulang berkali-kali membaca riwayat kisah hidup beliau, baik berumah tangga, berkeluarga, maka tentu kita selalu meneteskan air mata bagaimana beliau menunjukkan akhlak yang sangat agung, berjuang untuk kebaikan umat, selalu berkorban, dan kehebatan keagungan akhlak beliau selalu mampu menahan amarah, mampu mengendalikan dirinya, ya, tidak tergoda oleh hawa nafsu dan tidak tergoda oleh bisikan-bisikan setan. Bahkan qarin beliau, diri beliau pun tunduk saking mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW, sungguh banyak sebenarnya pelajaran yang sangat berharga. Saya sendiri kadang-kadang kalau membaca ulang kisah-kisah beliau tak bisa menahan tetesan air mata karena keagungan akhlaknya dan menambah kerinduan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kajian ini saya mulai dengan konsep kasih sayang pembuka. Dalam Al-Quran dan Hadis, kasih sayang ini disebut dengan rahmah. Kasih sayang adalah sifat Allah yang paling agung. Dan Allah membuka Al-Fatihah Al-Quran dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi sifat yang paling agung atau asma Allah yang paling agung dari seluruh asma adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Maka bumi ini diciptakan karena kasih sayang Allah. Nabi kita Muhammad diutus ke bumi benar-benar karena kasih sayang Allah. Karena Allah menyayangi makhluk bumi, maka diutus Rasulnya untuk menyelamatkan makhluk bumi. Maka dakwah itu, ajakan Rasul kepada umat manusia, itu basisnya adalah kasih sayang. Kenapa kita mengajak manusia berbuat baik? Jawabnya karena sayang, karena kasih sayang. Karena kita tidak mau diri kita, keluarga kita, orang lain masuk ke dalam neraka, siksa azab Allah. Bukan karena benci. Kenapa kita mengajak atau menahan orang-orang berbuat buruk, keburukan? Karena sayang. Tidak ada bahasanya karena benci. Kita benci kepada keburukan, tetapi kepada orang pelakunya kita sayang.
Kita mencegah dia berbuat buruk agar dia selamat. Kita mengajak dia berbuat baik karena sayang, agar dia selamat. Maka basis dasar amar ma'ruf nahi mungkar adalah bukan kebencian, tetapi adalah kasih sayang. Itulah yang dibahasakan Allah dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Muhammad engkau kecuali sebagai rahmat. Rahmat itu mustaq, pecahan daripada Rahman dan Rahim, artinya kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi SAW itu semata-mata karena sayangnya Allah kepada penduduk bumi. Agar penduduk bumi ini diselamatkan, terselamatkan. Nah, maka orang yang memiliki kasih sayang, maka dia akan disayangi Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita, irhamu mampil ardi yarhamukum mampis sama, kata Nabi SAW. Maka sayangilah semua penduduk bumi. Ini salah satu mendapat kasih sayang Allah. Maka seluruh penduduk langit, ini bahasanya bahasa kias. Semua yang di langit, semua makhluk-makhluk yang tinggi, makhluk yang mulia, termasuk Allah yang maha tinggi, masalillah kamasalil a'la, akan menyayangi kalian. Maka manusia di bumi disayangi, binatang di bumi disayangi, maka menyembelih binatang tidak boleh menyiksa. Ya. Maka kita dilarang membunuh, wala taqtulu anfusakum, tak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kasih sayang. Kita tidak boleh mengganggu saudara kita yang beriman. Karena syarat untuk mendapatkan kasih sayang Allah, penduduk langit, Allah dan para malaikatnya adalah kita harus menyayangi makhluk bumi. Dan orang yang tidak punya kasih sayang, maka dia adalah orang celaka. La yarham, la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, tidak punya sifat kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Tidak akan diberi rahmat. Karena rahmat itu turun karena kasih sayang. Maka nanti kita akan temukan riwayat seorang pelacur. Di situ disebut walaupun wanita ini pelacur, karena dia memberi minum anjing yang kehausan. Padahal dia berikan minum adalah anjing. Dan kehausan hampir mati. Dan dia diampuni dosa-dosanya. Dosa besarnya karena menyayangi makhluknya. Padahal kita tahu anjing itu adalah makhluk najis. Jilatannya najis mughallazah, najis besar. Bagaimana kalau kita menyayangi, memberi makan orang-orang beriman, fakir miskin, maka tentu pahalanya jauh lebih besar daripada memberi makan anjing-anjing. Dan itu menunjukkan betapa kasih sayang itu langsung bisa menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang la yurham, siapa yang tak punya kasih sayang, maka dia tak disayang Allah. Ya. Kemudian siapa yang kita sayangi? Kata Nabi, yang disayangi yang muda. Kalau yang tua dihormati. Ya Anas waqaral kabir warhamul saghir turafiqni fil jannah. Wahai Anas bin Malik, kata Nabi, Anas ini pembantu beliau selama 10 tahun. Beliau juga sangat kagum dengan akhlak Rasul, tak pernah menegur kenapa, tak pernah mengatakan kenapa. Ini saking sayangnya beliau kepada keluarga, bahkan sampai kepada pembantunya pun tidak pernah dibentak. Ini yang tidak bisa kita tiru, ya, keagungan. Kadang kita sedih bagaimana Nabi SAW menunjukkan tauladan yang begitu agung kepada kita, tapi kita umatnya masih jauh dari untuk mencontoh beliau SAW. Wahai Anas, hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku nanti di surga. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kasih sayang ini termasuk akhlak yang paling agung yang membuat kita juga mudah masuk ke dalam surga. Maka ada bahasa hadis yang lain, la yadkhulul jannah bi amalih, kalian masuk surga bukan karena amal, bal bi rahmatillah, tapi semata-mata karena kasih sayang Allah. Kenapa muncul bahasa seperti ini dari Nabi SAW? Ya, karena kalau kita beramal soleh, sholat saja kita katakan, sholat saja 5 waktu. Buatlah sholat kita itu 10 menit satu sholat, 5 waktu, 10 kali 5, 50 menit, 1 jam lah sama zikirnya. Kita hidup 24 jam, 23 jam kita buat untuk yang lain. Nah, sholat 1 jam, kerja kita 1 jam, menyembah Allah. Kalau kita kerja saja di dunia ini 1 bulan digaji 1 M, setahun 12 M, 100 tahun umur kita berarti 1,2 triliun. Kalau begitulah model penggajiannya begitu besar,
Nah, sholat kita 1 jam dan zikir per hari digaji 1 M sebulan, 1,2 triliun sampai kita 100 tahun hidup. Uang 1,2 triliun ini kalau kita belikan sorga, maka dia tidak akan memenuhi. Sorga yang nikmatnya seluas langit dan bumi, kenikmatannya tanpa henti, tidak akan bisa dihargai 1,2 triliun. Maka kalau hanya mengandalkan amal soleh kita, matematikanya itu tidak bisa kita masuk sorga. Tidak mencukupi amal soleh kita. Sebanyak apapun yang kita lakukan tidak mencukupi. Karena sorga itu terlalu mahal. Tapi karena Allah sayang, karena Allah kasih sayang, dilipat gandakannya seluruh amal-amal soleh kita, kebaikan kita, sehingga seluruh amal-amal soleh kita ini dengan kasih sayangnya lah, sertai kasih sayangnya lah, barulah dia bisa membeli atau ditukar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi selalu membahasakan rakaat fajar, salat fajar 2 rakaat khairun, lebih utama daripada bumi dan seisinya. Itu luar biasa kan, padahal 2 rakaat saja. Nah, karena lipat ganda itu datang dari kasih sayang Allah, keikhlasan kita, ketundukan kita mentaati Allah, maka muncullah kasih sayang Allah. Maka di ujung hadis itu, walakin saddidu, walaupun kalian masuk surga bukan karena amal soleh, tapi karena kasih sayang Allah, tetapi kalian tetap harus berbuat baik, walakin saddidu. Kenapa? Karena kebaikan itu yang bisa mendatangkan kasih sayang, sedangkan keburukan tidak bisa mendatangkan kasih sayang. Keburukan menjadi asbab murkanya Allah. Maka Nabi membahasakan, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku berlindung kepada murkamu dan neraka. Karena pasangan murka neraka. Wa as'aluka ridhoka wal jannah. Aku minta ridhomu, kasih sayangmu dan sorga. Karena pasangan ridho, kasih sayang adalah sorga. Begitu membahasakannya kalau kita pahami dari hadis Nabi kita SAW. Dan hati-hati yang tidak berisi kasih sayang adalah hati yang celaka. La tanzi'ur rahmah illa min syaqi. Orang yang tidak punya kasih sayang dalam kalbunya, ini adalah orang-orang yang celaka. Ciri orang celaka itu adalah mereka yang keras, kasar. Penduduk sorga itu orangnya kasar, orangnya suka marah, suka berkelahi. Kalau berkelahi, bertengkar, suka menghina berlebih-lebihan. Ya, selalu menyakiti, sombong. Nah, ini kan ciri-ciri penduduk neraka kan penuh seperti itu, keburukan. Tapi orang yang memiliki hati yang riqqah, hati yang lembut, hati yang lemah lembut, selalu berbuat baik, dan selalu lemah lembut dalam segala urusan. Ciri orang yang, kata Nabi dalam hadis lain, ciri orang yang diharamkan masuk neraka adalah orang yang hatinya riqqah, lemah lembut, kalau berurusan lain, dia lain. Lain itu ya, bagaimana bahasanya ya? Ya santun, orangnya santun, lemah lembut. Ini ciri orang yang diharamkan masuk neraka. Ya, orang-orang yang memiliki hati seperti itu. Maka Nabi membahasakan dalam hadis lain, kasih sayang orang beriman itu masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim dan seterusnya, itu seperti masalil jasad. Perumpamaan orang beriman dalam menjaga kasih sayang antar sesama mereka seperti satu tubuh. Ya, kalau sakit kepala kita, semua tangan kaki kita ikut juga berusaha untuk mencari obat. Semua merasa sakit, jadi mereka terpanggil. Ini kalau kita ambil konteks Palestina, misalnya bagaimana umat Islam Palestina dibombar di Israel, karena Israel merasa kuat. Nah, kita harus merasa sedih, merasa sakit saudara-saudara kita. Kita harus berusaha. Ya, kita bersyukur sekali ketika Menteri Luar Negeri kita itu membahasakan dengan bahasa-bahasa yang bahasa ilmiah tetapi menusuk ke kolbu. Itu juga itu bahagian dari perjuangan di sidang PBB, di mana beliau terus-menerus kita perhatikan, ya terus-menerus menyinggung bagaimana Palestina itu bisa dimerdekakan, bagaimana mereka juga manusia yang harus diberikan kehormatan untuk hidup bebas, untuk hidup ada namanya HAM yang kita kenal, hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak mencari nafkah, bekerja dan seterusnya. Nah, apabila saudara kita beriman, diperangi, dibunuh, maka kita akan terpanggil. Orang-orang yang tidak tersentuh hatinya, itu pertanda kasih sayang dalam hatinya sudah menipis atau sudah hilang. Dan itu tidak bahagian dari keimanan.
Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan semua kita buat baik. Tanda sayang Allah kepada makhluk semuanya, kata Nabi, sesungguhnya Allah menentukan kebaikan segala sesuatu. Jika kalian membunuh binatang, kita bunuh ikan karena kita memakan ikan, kita bunuh kambing, bunuh kerbau, bunuh lembu karena kita butuh dagingnya buat rendang, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, tidak boleh menyiksa. Maka membunuhnya harus dengan disembelih dengan pisau yang tajam sekali, yang benar-benar tajam, supaya tidak menyakitinya, ya. Tidak boleh dengan membakarnya, tidak boleh dengan menyiksanya, itu berdosa, karena Allah menyuruh kita menyayangi seluruh makhluk. Karena ciptaan-ciptaan Allah itu sudah dipersembahkan Allah kepada kita, tetapi kita harus mengambil alihnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah pengasih penyayang. Jadi kita membunuh binatang-binatang, menyembelihnya. Kenapa? Dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Kita ambil kasih sayang Allah untuk membunuhnya, untuk menyembelihnya. Maka ketika kita menyertakan kasih sayang Allah dalam menyembelih, sesungguhnya itu adalah bentuk daripada keimanan, ketakwaan, ya, bentuk akhlak yang baik. Tidak dengan kebencian, tidak dengan kemurkaan kepada binatang tersebut. Nah, ini menunjukkan ajaran Islam itu sangat-sangat komplit, menyeluruh, ya, kamil, ya. Sehingga nanti kasih sayang itu tidak hanya berlaku kepada diri kita, manusia, keluarga, tapi kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasih sayang ini bisa dibagi secara sederhana, kasih sayang keluarga kepada umat Islam secara menyeluruh dan kepada non-Islam. Nah, ini yang kita bahas ini adalah kasih sayang Rasulullah kepada keluarga. Yang pertama kepada istri. Ini banyak kali bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Kepada istri, beliau sering bincang-bincang di malam hari, ya. Sewaktu terjadi perang, beliau membawa keluar istrinya, kemudian ngobrol dari hati ke hati, menunjukkan betapa beliau sangat menyayangi istrinya. Ya, kalau kadang-kadang kalau kita baca hadis ini, ya seperti Nabi itu sama istrinya seperti orang pacaran. Ya, sangat menyayangi istrinya gitu kan. Walaupun sudah nikahi lama, walaupun sudah tua, tapi diperlakukan seperti betul-betul orang yang sangat disayang, dicintai. Bahkan Nabi kita SAW suka membantu pekerjaan rumah, ya. Nah, tidak memiliki rasa benci. Ini saya urai banyak ini. Dan untuk hadis-hadisnya kita buat di sini dalam bentuk word, ya. Beliau selalu berbincang di malam hari, ya. Berbincang dari hati ke hati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil lail sara ma'aisyah. Kalau udah datang malam, ya, maka Rasulullah SAW pada satu waktu beliau saro, jalan-jalan sama Aisyah, ya, tahaddas, kemudian ngobrol-ngobrol. Ya, di malam hari beliau berjalan, kemudian diajak ngobrol istrinya dari hati ke hati dan seterusnya. Ini kebiasaan Nabi kita SAW, ya. Bahkan suka membantu pekerjaan rumah. Dan rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi SAW di rumah, tidak ada kesibukan kerja di luar, beliau membantu istri. Waktu sholat baru beliau pergi sholat, ya. Dibantu istri, kadang beliau yang ngangkatin air, kadang membantu memasak, kadang menjahit baju yang sobek, kadang membenahi sandalnya kalau rusak. Dia tidak suruh istrinya, ya, tidak dibebani istri dengan pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Maka dari sinilah nanti muncul teori ulama Syafi'iyah, sebenarnya istri itu tidak wajib masak, tak wajib mencuci, tak wajib macam-macam. Nah, yang wajib itu semuanya pekerjaan yang wajib suami dibebankan. Maka suami secara umum kalau dia mampu nggak boleh membebani istri. Kasih istri pembantu. Ya, apalagi kita misalnya punya uang, nggak boleh. Istri itu sebenarnya tugasnya ya membantu didik anak saja, menunjukkan akhlak yang baik, dan untuk melayani kepentingan suami, gitu ya. Sebenarnya kalau dalam Islam itu istri itu diibaratkan seperti ratu sebenarnya. Tetapi karena konteks kehidupan kita berbeda-beda, ya, maka nanti seperti Ali, dia terlihat keadaan ekonominya tidak terlalu mapan, agak miskin, maka Nabi SAW menyuruh Fatimah membantu Ali radhiyallahu anhu. Dan ketika satu waktu Fatimah minta diberikan pembantu oleh Rasulullah SAW kepada Ali tak mampu, dan Rasul minta
Fatimah meminta kepada Rasulullah SAW, ayahandanya seorang budak, untuk membantu rumah tangga, maka Nabi mengatakan, tidak usah pala. Amalkan saja subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Ya, itu memberikan energi, kekuatan dalam melaksanakan, membantu suami dalam melaksanakan kerja-kerja rumah tangga. Itu semua yang dikerjakan istri untuk membantu suami dalam rumah tangga diberikan ganjaran pahala yang sangat besar, ya. Karena itu sesungguhnya adalah bagian dari kewajiban suami. Kemudian Bapak Ibu, beliau sangat mencintai, suka mengungkapkan rasa cintanya kepada istri beliau, sampai-sampai beliau mengatakan bahwa rasa cinta kepada istri itu adalah rezeki, ya. Jadi rasa kecintaan kepada istri, kepada anak itu ada rezeki. Jangan kita mengira itu bukan rezeki. Ya kalau kita lihat istri kita benci aja, sebenarnya kan rumah tangga kita jadi nggak nyaman. Maka ketika kita diberikan rasa suka, rasa senang, itu bahagian dari kenikmatan dan itu bagian dari rezeki. Maka kalau kita nanti melihat yang tidak kita sukai, kata beliau, jangan seorang mukmin benci kepada istrinya. Kalau kita melihat sesuatu akhlak istri yang jelek, yang nggak kita sukai, benci kita, maka kita disuruh berpaling, ya. Cara bagaimana cara berpaling? Ingat sikapnya yang lain yang baik, yang kita ridho. Maka kita akan melihat banyak perbuatan-perbuatan istri kita yang baik. Itu untuk supaya rumah tangga kita tidak retak. Ketika kita melihat kekurangan istri atau suami kita berpaling, palingkan, karena itu bagian dari bisikan setan. Maka kita ingat kebaikan-kebaikan suami, kebaikan-kebaikan istri kita. Begitulah Rasulullah SAW. Ya, sehingga terus harmonis, sehingga saling mencintai sampai akhir hayat. Kadang Nabi SAW menempelkan mulut pada bekas makanan minum istrinya. Walaupun hari waktu itu kadang-kadang ya Aisyah sedang haid. Ya, kalau orang Yahudi kalau istrinya sedang haid dijauhi, dianggap najis kan. Nggak boleh digauli, nggak boleh didekati, macam-macam. Nabi nggak mengajarkan begitu. Syariat Yahudi itu dinasah, dihapus oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu tidak termasuk kebiasaan Islam yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi ya tetap berlaku baik, meminum dari wadah istrinya. Kalau orang sekarang bilang apa istilahnya, sepiring berdua gitu ya. Nabi selalu ya wadah-wadah makanan minuman istri diambil, kemudian diletakkan bibirnya untuk menghormati, menunjukkan dia sayang kepada istrinya itu. Ya, Nabi SAW tidak pernah mukul istri, ini juga kan. Tidak pernah, walaupun pernah kejadian hal-hal yang katakan saja keluarga baginda kita Nabi SAW pernah terjadi goncangan sedikit, tapi beliau tidak pernah memukul. Walaupun beliau pernah mentolak istrinya karena istrinya meminta harta lebih lah bahasanya. Sampai-sampai Umar SAW mengancam anaknya Hafsah, istri Nabi kita SAW, kamu kalau pingin apa-apa minta sama ayah, jangan minta sama Rasulullah, jangan menyusahkan Rasulullah. Kalau kamu susahkan Rasulullah, nanti kamu ditinggal, kamu akan menyesal. Dan kalau kamu dicerai Rasulullah, nanti saya tidak akan mau bicara sama kamu seumur hidup. Sampai Umar mengancam anaknya seperti itu. Nah, tapi Rasulullah tidak pernah berkata begitu kepada istrinya. Paling ditolak nanti. Kalau istrinya menginginkan harta yang berlebih, ya istilahnya kalau bahasa kita ya mungkin ingin agak mewah lah hidupnya. Sementara Rasulullah SAW karena dia contoh teladan umat, tidak dibolehkan hidup bermewah-mewah. Maka beliau memilih makan sehari, lapar sehari. Padahal beliau sebenarnya ditawari Allah Ta'ala sewaktu mau wafat, ya Muhammad, apakah kau mau hidup selamanya? Kalau mau hidup selamanya, seperti aku akan berikan engkau kekayaan seperti Nabi Sulaiman, atau kau mau hidup seperti Nabi Ayub, ya menderita? Maka Nabi mengatakan, aku ingin pertengahan, lapar sehari, kemudian makan sehari. Jadi beliau tidak pernah mukul istri, selalu menghibur istri saat sedih. Satu waktu istri beliau Sophia ya dalam perjalanan. Sophia ini lambat kali jalannya, ya namanya perempuan lah kan. Kadang-kadang kalau suami istrinya lagi jalan, lama jalannya, langsung tegur, dibentak kan. Rasulullah nggak bentak, Rasulullah SAW menghadapkan kepalanya, kemudian dia lihat istrinya nangis. Lama kali jalannya, nangis dia karena membebani. Engkau membawaku di atas unta yang lambat. Kemudian Rasulullah SAW menghapus air mata Sophia. Jadi dihapus air mata dengan tangan beliau. Beliau tidak marah. Dihapus senyum. Artinya
walaupun berjalan lambat, nyusahkan orang ramai sampai tertinggal, orang ramai sudah di depan, beliau tidak mau memarahi istrinya ya, karena itu bahagian dari hal yang di luar kuasa istrinya. Ya nggak mungkin kita suruh perempuan itu untuk berjalan cepat-cepat seperti tentara, seperti laki-laki, di mana sahabat itu ya mereka kan sering berperang, sering berjalan jauh dan seterusnya, dan fisiknya lebih kuat. Nabi SAW suka mencium istrinya, termasuk Aisyah ya. Beliau juga sering mengecup istrinya, ini tanda kasih sayang. Pernah sesekali beliau juga mencium anak-anak, lalu ada orang sahabat datang, lalu beliau mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak-anak, tidak mau mencium anaknya, maka nanti Allah akan mencabut kasih sayang dari kolbunya. Artinya mencium anak istri itu bahagian daripada rahmat, kasih sayang yang dicontohkan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW juga kadang-kadang suka mandi dengan istrinya, ya, mandi. Nah, ini juga bahagian. Ini kan kalau biasanya ya, kalau dalam kehidupan kita kan, orang yang mandi sama istrinya itu kan biasanya kan pengantin baru yang suka begitu kan. Jadi kita bisa bayangkan, walaupun si Nabi ini ada 9 atau 11 dengan yang muda, udah tua-tua, maka kita melihat dalam riwayat beliau tetap mandi bersama istrinya, gitu kan. Nah, jadi beliau ya kadang-kadang mandi bersama barengan. Maka kata Aisyah ketika dia junub, mereka satu bejana, tangan beliau bergantian mengambil air itu. Dan tangan mereka saling bersentuhan. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Kadang-kadang tidur di pangkuan istrinya, tidur. Ini kan kayak orang-orang pacaran kan. Tapi sebenarnya dalam Islam itu kan tak ada pacaran, karena nggak muhrim. Tapi Nabi SAW setelah nikah sama istrinya begitu. Ya da'u ra'sahu. Beliau meletakkan kepalanya, rambutnya. Fi hijri. Nah, kemudian diletakkan di pangkuannya. Kemudian baca Quran beliau. Sedangkan Aisyah waktu itu dalam keadaan haid. Nah, coba, padahal dalam keadaan haid kan. Berbeda dengan akhlak orang Yahudi masa Nabi. Kalau haid dia nggak boleh masak, dijauhi dan seterusnya. Maka dalam keadaan itu nanti beliau disisir oleh Aisyah rambutnya, ya, karena tiduran di pangkuan beliau. Dan setelah beliau mau wafat pun nanti, sebenarnya beliau wafatnya di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu menjadi kebiasaan Nabi SAW. Beliau juga selain membelai istrinya, ini akhlak-akhlak yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian suka membukakan pintu, mendahulukan, mempersilakan. Kalau dalam bahasa kita ini lady first. Kita kan ada yang di pintu-pintu atau diutamakan wanita gitu kan. Bahasa modernnya kalau bahasa sekarang lady first. Nah, ini dilakukan Nabi SAW. Beliau SAW selalu mendahulukan istrinya ya. Bukakan pintu, mempersilakan. Ini terjadi ketika mau berangkat karena kendaraannya unta itu. Kalau kita mungkin sekarang mobil, ya didahulukan istrinya naik dulu. Ya. Diberikan tempat yang layak. Ini disebutkan dalam riwayat. Anas berkata, aku melihat Rasulullah SAW menyiapkan tempat duduk sepihak di belakangnya dengan kain, kemudian duduk di dekat untanya dan memposisikan lututnya. Lantas Safiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau. Jadi kaki istrinya itu berada di atas lutut. Nah, itu kan menunjukkan tanda kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi suka memanggil istrinya dengan panggilan yang memuji, panggilan khusus, mesra. Aisyah ini kadang-kadang dipanggil ya Aish, ya Aish, ya Aish gitu kan. Itu untuk panggilan anak-anak, panggilan kecil, tanda sayang, ya Aish gitu. Kadang-kadang dipanggil ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Orang Arab dulu pipi kemerah-merahan itu maksudnya orang yang putih. Nah, orang yang putih, wanita kan kalau disebut cantik, putih kan senang. Jadi Nabi suka memanggil istrinya dengan sesuatu yang menyenangkan kolbunya, menyenangkan hatinya, agar istri itu dia menjadi lembut hatinya gitu kan. Jadi disenangkan, dipanggil. Secara umum wanita itu senang dipuji, paling senang. Maka dipanggil dengan panggilan pujian oleh Nabi kita SAW. Ya. Kemudian kadang istri antar, kalau istrinya mau pulang, jangan buru-buru, kata beliau. Nanti bentar lagi aku ikut samamu. Kadang-kadang ketika istrinya mau pulang dari satu tempat, ya, atau dari masjid, beranda masjid, langsung salam langsung pulang ikut bersamaan.
Ya, jalan keluar kota selalu dibawa istri. Kalau kemana-mana sering dibawa istri keluar kota. Ini juga kalau dalam konteks hari ini tuh menghindari keburukan ya. Maka di sebagian guru-guru kita juga kalau dia ke Jakarta kemana-mana anak istri sering dibawa. Kecuali waktunya sempit dan ada sesuatu hal yang genting. Mengajak istri makan di luar. Ini juga ada pada masa Nabi. Menenangkan amarah istri dengan cara unik. Jadi kalau ada istrinya beliau marah, ini ketika Aisyah marah maka Nabi mencubit hidungnya. Jadi ketika Aisyah marah dicubit Nabi SAW hidungnya. Wahai Waish, panggilan kecil Aisyah. Wahai Waishi, wahai Waishi. Ya, jadi nama panggilannya dipanggil. Tidak panggilan resmi, nama akrab. Nama dalam bentuk pujian tadi. Wahai anak-anak kecil yang mungil gitu ya bahasanya. Sambil mencubit hidungnya. Katakan beliau, ya katakanlah ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkan amarahku di hatiku, dan selamatkan aku dari fitnah. Beliau selalu tersenyum, sangat lemah lembut, maka nanti membahasakan khiyarukum linisaikum khulqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Jadi orang yang terbaik di antara kita ini yang paling baik kepada anak istri keluarga. Kasih sayang kepada Rasulullah kepada cucu, ini kita ringkas saja karena waktunya sudah ini. Ini banyak dalam riwayat. Kita ringkas menjadi beliau juga mencium anak kecil. Kalau lagi sholat ada anak nangis, dipendekkan bacaannya. Gitu dengar anak nangis dipendekin. Jangan dipanjang-panjangi lagi. Ya, walaupun lagi menghadap Allah SWT. Ya, karena itulah anak-anak itu sangat disayangi. Dan Allah SWT juga sangat menyayangi anak-anak. Ya, bahkan anak-anak yang jatuh saat sedang beliau berkhutbah Jumat, nah, Bapak bisa bayangkan, Ibu bisa bayangkan. Lagi khutbah Jumat, jatuh anak-anak, termasuk Husin jatuh. Datang Hasan Husin main di masjid jatuh. Apakah beliau marah? Ternyata tidak, ya. Tapi beliau apa? Beliau malah membawa cucunya naik ke mimbar. Lalu beliau mengatakan wa'lamu anna amwalakum wa auladukum fitnah. Ketahuilah anak dan istri kamu itu adalah cobaan, ujian bagi kamu. Ya. Jadi beliau tidak marah, diangkatnya ya. Bapak Ibu bisa bayangkan lagi khotbah anak-anak jatuh di depannya. Dia turun dari mimbar itu, diambilnya Hasan Husin dan dipeluknya, dibawanya ke mimbar. Maka nanti Nabi SAW kadang-kadang membawa anak kecil dalam sholat. Nah, ini tanda sayang kan, namanya anaknya belum berakal. Ya, dibawa dalam sholat supaya jangan menangis. Kalau sujud, beliau nurunkannya. Kalau diri, dibawanya lagi gendongnya. Nah, cuman dalam mazhab Syafi'i ini dianggap makruh, jangan dibuat-buat. Kecuali anaknya nangis, maknya pergi, dia nggak mau diam, dia mau digendong terus bayinya, baru lakukan gitu. Karena hati Nabi walaupun dia megang anak kecil, hatinya ke Allah. Beliau tidak bisa lupa dari Allah. Kalau kita nanti sering lupa kan, lihat anak-anak kadang lupa hati kita. Suka mengajak bermain anak-anak, maka Nabi SAW ya dengan cucu beliau juga sama kan. Ini dengan siapa ini? Abu Umair. Nah, ini ketika mati burungnya, kalau bahasa kita dicandai Rasulullah SAW. Kadang Hasan Husin itu dinaikkan Rasulullah ke beliau ke dagu beliau main kuda-kudaan bahasa kita kan. Maka nanti waktu sholat beliau karena udah sering main gitu, waktu sholat dinaikin sama Hasan Husin itu. Sehingga dinaikin, lahinya beliau sujud agak lama gara-gara untuk membiarkan cucunya merasakan lega ya dengan permainan itu. Mencuci kencing bayi, kemudian membiarkan anak-anak bergembira dibiarin ya, karena mereka dunianya dunia bermain, selama tidak haram dibiarin. Dan yang berikutnya adalah beliau sering mendoakan anak cucu ya, karena doa orang tua kepada anaknya ini termasuk doa yang dikabulkan, tidak ditolak. Ya. Satu waktu beliau ya Rasulullah SAW memanggil Fatimah, Hasan Husin, kemudian menyelimuti mereka dengan sebuah pakaian. Ini mau tidur. Nah, Ali di belakang beliau. Lalu beliau menyelimuti anak cucunya. Lalu beliau katakan, ya Allah, mereka adalah ahlu baitku, hilangkanlah dosa mereka, bersihkan mereka. Nah, ini doa yang untuk melindungi anak cucu. Allahumma inni a'udzubika bi kalimatillahi tammah min syarri ya min kulli syaitan wa hammati wa min kulli ainin lammah. Ini juga sering dibaca Rasul untuk anak cucunya ya.
untuk supaya dilindungi. Dan kalau menasihati anak-anak, beliau juga melakukannya dengan lembut. Ya. Yang terakhir, pada saat waktu ada anak-anak lagi makan, dia ambil makanan sana makanan sini, ya maka Rasulullah mengatakan, nak baca Bismillah kalau makan. Kalau makan pakai tangan kanan ya, makanannya makan yang ada di hadapanmu aja, yang paling dekat. Jangan ambil yang paling jauh, gini dan seterusnya. Nah begitulah beliau membahasakan menegur anak-anak istri beliau SAW. Baik, saya kira ini saja penjelasan saya, sudah setengah jam lebih sedikit. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bagaimana Rasulullah mencontohkan sikap kepada anak istri beliau dan cucu-cucu beliau, dan mudah-mudahan kita bisa meniru mencontohnya semaksimal mungkin yang kita mampu. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih.